kita nih kalau sampai ke kantongnya. Ini Bu, saya mau jumpa Ibu nih. Rencana saya mau meningkatkan kreativitas anak Bu. Oh, bagus saya langsung silakan masuk, mari masuk Bu. Di sini Bu, dari pelajaran yang sebelumnya saya berikan kepada anak itu kreativitas anak sudah terlihat meningkat, walaupun ada peningkatan tidak signifikan. Nah, saya punya ide Bu untuk memberikan metode lain dengan media lain sehingga anak nanti akan meningkat kreativitasnya. Jadi saya sudah membawa modulnya Bu, jadi bisa lihat dulu. Bu, Masya Allah, hebat nih, luar biasa ini Bu Pio ya, selalu menciptakan ini apa model-model baru pembelajaran luar biasa ya. Oh, mantap nih Bu, keren nih Bu modelnya. Oke. Nah, materi ini boleh saya tanya Bu? Boleh, silakan Bu. Coba Ibu jelaskan ini keuntungan atau kelebihan dari metode yang Ibu gunakan ini. Ngapa Ibu tertarik dengan metode ini? Bisa Ibu jelaskan? Saya menggunakan metode ini Bu, menggunakan kreativitas anak, karena Bu banyak dari tutup-tutup botol yang setelah digunakan atau misalnya ada yang dikumpulkan oleh orang tua oleh anak itu tidak menjadi hal yang bermanfaat. Nah, sementara Bu kita nanti akan dibuat menjadi macam-macam. Karena tutup botol itu Bu banyak gunanya Bu, bentuknya pun unik lingkaran. Nah, jadi nanti rencana saya membuat nanti menjadi keranjang sampah Bu. Jadi sampah-sampah yang kayak berserakan nanti akan dibuang oleh anak ke dalam tong sampah, tapi bentuknya nanti botol. Jadi bentuknya seperti tong sampah, tapi hiasannya dari bentuk botol. Nah, itu warna-warni Bu supaya menarik. Karena kan anak TK ini biasa dengan warna yang menarik. Ini luar biasa, keren Bu. Nah, itu sangat menginspirasi ya Bu ya. Terus bagaimana Ibu mengakomodasi murid yang tidak aktif itu? Nanti kan ada tuh yang murid tuh sukanya lari aja, berarti dia akan kurang aktif. Nah, kalau ada murid yang kurang aktif, bagaimana dia mengakomodasikan atau mengkondisikan biar semua anak ikut terlibat dengan aktif? Nah, nanti saya akan memposisikan anak yang tidak aktif itu kepada anak yang aktif. Nah, jadi kita posisikan, kumpulkan dia dengan anak yang aktif supaya dia termotivasi Bu. Nah, nanti hasil belajarnya meningkat karena dilihatnya kawannya mau nih mengerjakan ini, kawannya mau memegang, kawannya mau menempel. Nah, kalau dia hanya berdiam diri tentu dia berpikir aku tak akan bisa jadi siapa-siapa nih. Nah, gitu Bu. Saya nanti akan menunjukkan anak yang kurang aktif tadi kepada anak yang aktif. Masya Allah, keren ini. Salut saya dengan Ibu Pio nih. Semangat terus ya Bu ya. Dan ini tularkan ke kawan-kawan bagaimana menggunakan metode pembelajaran yang menarik dengan anak, walaupun itu dari barang bekas ya Bu. Memanfaatkan barang bekas ya Ibu. Ini kira-kira kapan ini kita laksanakan Bu? Nah, rencana saya ini dilaksanakan besok Bu pada kegiatan ini. Gitu. Setelah anak-anak itu berbaris masuk, nah anak-anak itu nanti akan saya posisikan di tengah-tengah ruangan. Nah, di situ saya akan masukkan dalam keranjang beberapa keranjang yang warna-warna dari botol, kan? Nah, nanti ada dari kardus itu saya sudah set dia seperti keranjang. Nah, nanti anak akan menempel di situ sesuai imajinasi dia. Dia membuat seperti yang abstrak atau dia menyusun dari atas ke bawah. Nah, itu saya makin penasaran ini bagaimana nih nanti dia mengekspresikan pembelajarannya nanti. Insya Allah kita ketemu nanti ya Bu sehat, kita bisa menyampaikan materi Ibu yang luar biasa. Oke Bu Pio, jaga kesehatannya, semangat luar biasa. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Pio. Senyumnya nih. Gimana Bu Pio? Tadi silakan masuk dulu kita. Cerita dulu kita ya. Bu. Gimana perasaan Bu Pio tadi waktu saya di kelas? seperti sini saya benar. saya deg-degan Bu. Wah,
buat saya Bu, nanti nilai saya tidak meningkat menurut Bu kan. Nanti Bu, saya berbesar hati karena ibu datang itu bapakku. Nah, takutnya nanti molor-molor itu datang, lambat mungkin ada tamu kan. Nah, jadi nanti waktu kegiatan anak-anak kita mau belajar, karena kan anak kita ini Bu ada anak yang kebutuhan, yang dia tuh kalau ditutupkan sebentar dia mau lari lagi, mau jalan lagi, lintahnya lebih tinggi dari kawan-kawan. Nah, itu ya. Makanya saya tadi tuh Bu agak deg-degan, tapi setelah melihat dia datang tuh semangat saya lebih tinggi. Luar biasa Bu Pio. Memang benar tuh Bu Pio tadi waktu selama saya di kelas menyaksikan Bu Pio mengajar, materinya luar biasa, metodenya yang sangat menarik. Saya lihat anak pun semuanya gembira, antusias, sibuk nak mengumpulkan tutup botol. Iya, Itu Bu. berarti menunjukkan dia aktif dan gembira. Iya. Beliau Bu Pio the best lah. Saya the best, ibu kepala sekolah lebih best. Karena ada kami panutan kami yang selalu motivasikan. Jadi kami tertantang untuk lebih maju. Nah, itulah Bu artinya kerjasama kita ya Bu. Nah, Iya, tapi Bu. Bu jangan takut. Tujuan observasi itu bukan untuk mencari kelemahan Bu Pio, Iya. tapi menggali potensi dari Bu Pio. Nah, itu tadi kan terlihat rupanya Bu Pio ini mahir bagaimana mengolah barang bekas menjadi sesuatu karya yang berarti. Iya, Nah, Bu. kan luar biasa, itu bisa dikembangkan nanti ya Bu Pio. Iya. Nah, setelah itu ada lagi Bu Pio. Ya. Nah, apa yang nampak waktu supervisi sama ibu? Boleh nih. Nah, saya lihat tadi ya Bu ya. Ya. Ini catatan kecil sih, kalau umum semua tadi dari 2 jam pembelajaran berlangsung itu semuanya udah sangat baik, tapi ada catatan kecil ya Bu. Nah, pertama boleh saya sampaikan nih. Boleh Bu, dengan senang Nah, hati dan berbesar hati saya dengarkan, mudah-mudahan Bu ya dengan catatan ibu ini saya lebih termotivasi lagi untuk menggali lagi potensi anak sehingga hasil belajar anak lebih meningkat. yang baik-baiknya dulu saya sampaikan nih ya Bu Pio. Nah, Iya, Bu. kalau di awal pembelajaran tadi sangat bagus Bu Pio sudah memulainya dengan lagu-lagu yang bisa speaking, yang bisa Iya. menimbulkan semangat anak Iya. untuk belajar. Iya. Terus bagaimana pembagian kelompoknya, Iya, saya Bu. lihat tadi anak ibu bagikan kelompok, di situ sudah ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada yang pokoknya udah campur lah. Yang itu yang positifnya. Iya. Nah, tapi ada juga yang kurang tepat. Ini menurut saya Bu ya, yaitu pertama tadi penguasaannya, ya, penguasaan kelas dan anak. Tadi itu anak saya lihat beberapa, Iya. masih ada yang kunjuk kata dia, masih ada yang lari-lari, masih ada yang tidak bekerja, Iya. masih menonton temannya. Iya. Jadi nanti tolong besok dikondisikan, dipastikan memang anak membawa media pembelajarannya. Kalau memang media pembelajarannya tutup botol, dipastikan dulu sama Bu Pio bahwasannya semua anak benar-benar membawa tutup botol dan alat-alatannya. Jadi tidak ada kesempatan bagi dia untuk melihat teman atau mengganggu teman. Baik Bu, jadi saya akan sampaikan lagi. Mungkin kemarin itu ada terlupa dari poin-poinnya, seharusnya saya kirim ke WA grup kelas supaya anak-anak membawa tutup botol lebih. Karena Bu, kemarin saya bilang sama wali murid, mama itu sudah membawa tutup botol untuk besok sebanyak 10. Ternyata pun tidak cukup kayaknya Bu ya. Jadi itulah membuat anak-anak jadi berlari-lari di kelas karena mereka menempel itu sudah selesai. Sementara keranjang mereka itu, keranjang sampah mereka itu besar. Nah, di situ Bu. Jadi nanti saya akan perbaiki Bu ke depannya.
komunikasinya. Mungkin orang tua nih lambat membaca WA Bu Pio. Iya, Jadi siswa mengirim WA-nya itu diingatkan lagi atau satu hari menjelang untuk membawa anak biar orang tua itu tidak terlupa ya Pio. Tingkatkan lagi komunikasinya kepada orang tua kita ya Bu. Bagaimanapun keberhasilan mengajar adalah adanya komunikasi yang baik dengan orang tua. Jadi ibu jangan malu-malu segan-segan nak ngirim WA, mengingatkan lagi dan ibu kirim, ibu ingatkan lagi. Nah, ya Bu. Nah, oke Bu Pio, tetap semangat. Mungkin itu aja catatan dari saya. Saya yakin Bu Pio ini orangnya energi, penuh semangat, luar biasa, pasti bisa lebih meningkatkan kompetensinya untuk perbaikan sekolah kita. Ya Bu Pio, Terima kasih juga Bu, saya sudah diobservasi dengan penuh antusias juga anak-anak melihat Ibu, karena Ibu sekali-sekali datang ke kelas kami kan. Nah, nanti mungkin untuk supervisi berikutnya mungkin kami mengundang Ibu lagi Bu. dengan senang Ada hati. kesempatan Ibu nanti kami buat surat undangannya. Jadi nanti Ibu bisa menyesuaikan waktu Ibu dengan kegiatan Ibu di luar. Dengan senang hati nanti Biar kita nanti ada lebih meningkat lagi Bu, mungkin dengan selain tutup botol lagi ya Bu ya. Kita tahu nanti dengan bahan-bahan sisa lainnya yang ada di lingkungan sekitar rumah mereka, karena Bu di sini kan kita melihat Bu banyak mama-mamanya yang menanam Bu. Jadi mungkin daripada terbuang hasil-hasil dari yang tanaman mereka bisa kita makan. luar biasa. Ya Bu, dengan senang hati nanti saya kita atur lagi apa jadwalnya kalau ini nanti saya serahkan ya Bu, tolong diisi refleksinya dan observasi dari saya. Nah ini jawab aja dengan jujur. Nah, saya harap karena ini tadi tujuan kita observasi seperti di awal tadi, kita tidak mencari siapa sih guru hebat, tapi kita bagaimana menggali potensi yang ada pada diri kita. Ya Bu Pio, silakan dibawa Bu Pio besok